Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Multatuli mengibaratkan bumi Indonesia seperti zamrud di dataran Katulistiwa. Quraisy Shihab juga mengibaratkan laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Karenanya Indonesia menempati urutan ke-6 sebagai negara terindah di dunia versi Roget's London tahun 2019. Akan tetapi bencana silih berganti dan menghampiri dengan bertubi-tubi. Indonesia sering digoncang gempa, dilanda banjir, tsunami dan erupsi letusan gunung berapi. Berdasarkan fakta geologisnya, Indonesia terletak di antara pertemuan tiga lempeng tektonik yang saling bertabrakan yang terletak pada The Ring of Fire dan berada di antara dua benua dan dua samudra yang terletak pada lintang rendah dengan iklim tropikal basah. Hal inilah hadirin yang membuat Indonesia dikenal dengan negeri seribu bencana. Bahkan sejak tahun 2005 UNESCO telah menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 sebagai negara paling rawan bencana. Hadirin, di dalam Al-Quran bencana atau musibah disebutkan sebanyak 75 kali. Selepas dari faktor alam, bencana juga terjadi akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab dan salah dalam mengeksploitasi alam. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Membangun Kesadaran Umat Akan Bencana dengan berlandaskan nilai agama. Dengan rujukan dalil nakli Quran Surah Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Ya hadirin, Ya hadirah, rahimakumullah. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, Syekh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 16 halaman 76 menjelaskan bahwa musibah yang menimpa manusia karena perbuatan tangan mereka sendiri. Sedangkan maksud dari fabima kasabat aidikum dalam Safatut Tafasir jilid 4 halaman 682. Imam Ali Ashabuni menjelaskan musibah yang menimpa manusia karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Lebih jauh lagi, menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 12 halaman 169 menjelaskan bahwa Allah memaafkan banyak dari kesalahan manusia sehingga dosa itu tidak mengakibatkan musibah atas mereka. Seandainya pemaafan itu tidak diberikan olehnya, pastilah kita semua binasa. Hadirin rahimakumullah. Islam sebagai panduan hidup yang lengkap dan sempurna memiliki panduan khusus bagi manusia untuk memaknai dan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang menimpa, termasuk bencana. Secara garis besar, bencana dalam Islam terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, bencana yang terjadi secara alamiah adalah bencana yang disebabkan karena alam dan tak lepas dari kehendak Allah yang manusia pun tidak mampu untuk menghentikannya. Seperti yang telah terjadi di tanah air ini sejak tahun 2020, kita telah diuji dengan virus kecil mematikan diri. Virus bernama Corona telah menjangkiti jutaan manusia. Virus bernama Corona telah merenggut ribuan nyawa. Virus bernama Corona telah menjadi pandemi dunia. Mari kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan Indonesia tercinta. Allahumma dafa'nal ghala wal bala wal waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma dafa'nal ghala wal bala wal waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Kedua, bencana dapat dimaknai sebagai azab atau pembinasaan. Bencana dalam bentuk azab banyak disebut di dalam kisah-kisah sebelum Nabi Muhammad SAW. Contohnya, banjir bandang yang terjadi karena umat Nabi Nuh yang membangkang. Hujan batu yang ditimpakan kepada kaum Lut yang menyimpang. Dan gempa bumi karena kemaksiatan umat Nabi Syuaib yang berlaku curang. Nauzubillahi min zalik. Ketiga, bencana dapat diartikan sebagai iqab atau hukuman, yaitu bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila manusia telah bertindak melampaui batas. Misalnya, bencana yang terjadi karena perbuatan tangan manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan rujukan dalil nakli Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya hadirin, Ya hadirah, rahimakumullah. Hadirin, kalimat la tufsidu fil ard, Allah melarang manusia merusak alam ba'da islahiha, setelah Allah menciptakan dengan baik. Menurut Syekh Muhammad Al-Tahir Ibnu Asyur dalam tafsir Al-Tahrir wal Tanwir juz 8 halaman 175 menjelaskan makna islahiha ada dua, yaitu menjaga agar tetap baik dan memperbaiki yang sudah rusak. Maka cara memperbaikinya adalah dengan Bertaubat dan perbanyak taat. Wadu'uhu khawfan wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa bencana yang terjadi di sekitar kita pada hakikatnya adalah akibat dari perbuatan manusia dan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita memiliki tugas yang besar untuk melakukan perbaikan, menjaga keseimbangan alam dan kelestariannya. Maka dapat dikatakan sudah tidak saatnya lagi kita merusak alam, tidak waktunya lagi kita mencemari lingkungan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita bergandeng tangan, mari kita pelihara alam untuk kebaikan Indonesia di masa depan. Akhirnya, sungguh indah pesisir Bangka, ikoniknya Tudung Saji. Jika lingkungan tidak dijaga, bencana alam akan terjadi. Wassalamualaikum